Halo marketeers, kita hari ini akan bicara tentang properti dan properti tech bersama dengan 99 Group. Ini adalah grup yang menaungi rumah123.com dan juga 99.co. Simak keseruannya di Back to Office. Halo marketeers, saya sekarang sudah bersama Pak Wasudewan, CEO dari 99 Group. Halo Pak Wasu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Makasih sudah welcome kita di kantornya yang unik ini ya. Senang ketemu dengan Bapak dan tim juga. Makasih. Ini ruang apa ya Pak Wasu? Mungkin bisa dijelaskan. Ini sebenarnya ruangan meeting, cuman belakangan kita pakai semacam studio. Jadi belakangan ini cukup banyak activity yang kita kerjakan, program YouTube, Instagram, TikTok gitu ya, yang menggunakan ruangan ini. Jadi, konten marketingnya? Exactly. Konten marketing dan juga banyak sekali talk show, dan juga press conference juga dilakukan di sini. Press conference juga, undang wartawan. Benar. Dan juga mungkin ada launches baru dan lain-lainnya. Kita setiap bulan itu pasti akan ada produk ataupun fitur baru yang kita launch. Gitu. Jadi ya ruangan ini menjadi tempat untuk kita lakukan press conference. Dulunya ini digunakan untuk town hall. Tadinya untuk karyawan ya. Ya, tapi ya sekarang town hall juga tetap bisa di sini, town hall department bahkan bisa di luar juga. Fleksibel intinya workspace-nya ya. Yes. Baik. 99 Group ini kan salah satu yang paling terbesar di Indonesia PropTech company ya, atau property tech company. Yeah. Dan ini datangnya juga dari berbagai merger acquisition, joint venture dan sebagainya gitu. Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya, Pak Wasu. Jadi 99.co sendiri asalnya dari Singapura, Pak Iwan. Nah, ada di Singapura kurang lebih sekitar tahun 2014-2015. Ya, kemudian masuk ke Indonesia itu kurang lebih tahun 2016 akhir. 2016. Nah, perjalanan 99.co itu memang memiliki bisnis model yang berbeda dengan Rumah 123. Jadi ketika 99.co masuk Indonesia, bisnis modelnya lebih fokus ke transaksi properti. Dia membantu developer untuk melakukan transaksi properti. Kemudian tahun 2019 melakukan akuisisi, 2018-2019 melakukan akuisisi Urban Indo di Bandung gitu ya, base-nya di Bandung gitu ya. Dan jadilah 99.co itu Urban Indo menjadi 99.co gitu ya. Kemudian tahun 2020 99 Group akhirnya mengakuisisi sebagian grupnya iProperty. Jadi iProperty itu ada di 4 negara dan yang diakuisisi adalah aset yang ada di Indonesia dan juga aset yang ada di Singapura. Jadi di Indonesia asetnya iProperty saat itu Rumah 123 dan di Singapura ada iProperty.com.sg. Dan ini diakuisisi oleh 99 Group. Jadilah 99 Group itu melakukan 2 kali akuisisi. Pertama Urban Indo, kemudian yang kedua adalah Rumah 123. Baik. Jadi sebetulnya objektifnya apa Pak Wasu? Apakah supaya fiturnya komplit atau memang industrinya consolidating sebetulnya? Sebenarnya untuk melakukan konsolidasi gitu ya. Jadi 99 Group merasa ketika kita memiliki bisnis model yang pertama yang hanya fokus pada transaksi, ada bagian-bagian dari ekosistem yang sebenarnya saling berhubungan dan bisa memberikan value kepada bisnis transaksi. Tapi kita belum punya gitu. Nah, sementara ada di Rumah 123. Rumah 123 dari 15 tahun yang lalu memang cukup kuat sebagai marketplace property di Indonesia. Fokus ke agent, developer, bank, dan juga industri turunan, cat, semen, dan lain-lain. Jadi ketika ini kita gabungkan, kelihatan sekali ekosistem industri property. Jadi ketika kita melihat consumer journey mulai dari discovery sampai akhirnya jadi transaksi dan next stage-nya adalah menjadi property investor, maka dua website ini Rumah 123 dan 99.co ini bisa menjawab kebutuhan terintegrasi jadinya dari hulu ke hilir. Benar. Baik. Properti sendiri seperti apa perkembangannya Pak Wasu sekarang? Properti balik lagi kalau kita lihat pre-COVID dan juga COVID dan sekarang kita sebutnya mungkin endemic post-COVID ya. Post-COVID berbeda-beda Pak Iwan. Ya, jadi kalau pre-COVID memang kalau properti kan kita sering menyebut ada siklus properti. Siklus booming properti itu terjadi di kurun waktu 2012 sampai 2014. Nah, kemudian setelah itu mulai stagnan dan kemudian turun. Biasanya dia akan ada siklus seperti ini. Nah, 2019, 2018 sebenarnya itu udah menuju akan naik lagi gitu. Tapi ternyata terjadi COVID. 2020 Maret. Ketahan pas naiknya. Jadi ketahan.
Dan akhirnya di semester pertama 2020 itu memang cukup tough. Karena toughnya kita melihat terjadi di beberapa segmen. Segmen 500 juta ke bawah tidak terlalu signifikan dropnya. Justru yang di atas 1 miliar sampai 3 miliar ini ketahan, Pak. Segmen atasnya justru. Segmen menengah. Menengah ke atas. Ya, menengah ke atas. Menengah Nah, ke atas justru ya. yang di atas 5 miliar penjualannya meningkat. Oh, jadi justru yang di tengah persis Di ini. tengah. Oke. Dan itu terjadi semester kedua 2020. Jadi mungkin kalau Pak Iwan mengikuti waktu itu beberapa berita di BSD, contohnya ada beberapa cluster yang harganya belasan miliar itu justru sold out. Bawah atas malah. Jadi bawah atas itu yang disebut, kalau bawah kan memang jadi kebutuhan primer. Ya. Dan karyawan-karyawan ini memang mungkin mereka saat itu risikonya kecil untuk di PHK khususnya di industri tertentu gitu. Jadi mereka tetap melanjutkan proses pencarian rumah, proses pembelian rumah. Dan yang di atas mereka juga punya Investor itu ya. Investor. Ya. Dan saat itu mungkin mereka bingung juga mesti spending kemana gitu, karena nggak bisa keluar negeri gitu ya. Yang ya biasa mungkin mereka habiskan ratusan juta sekali jalan-jalan, tapi sekarang nggak bisa. Jadi mungkin mereka melakukan investasi. Nah, yang di sedang ini, yang menengah ini, yang kita lihat turun ketika itu. Dan ada beberapa tipe properti yang cukup tough waktu itu Pak Iwan. Seperti apartemen itu demand-nya cukup tajam turun. Kalau bicara property tech ya, kan banyak yang bilang sebetulnya properti itu laggards gitu, atau tertinggal dalam adopsi teknologi. Sebetulnya benar nggak sih, Pak Wasu? Kalau kita bandingkan, saya sempat ada di dua industri, Pak. Kalau kita bandingkan dengan industri otomotif, memang kita masih tertinggal. Hal seperti ini belum terjadi di properti, Pak. Di seluruh dunia itu sebenarnya belum terjadi ya? Di beberapa negara, jadi properti teknologi itu kan cukup besar. Ya, kalau kita lihat spektrum cukup besar. Jadi ada yang memfasilitasi agent, kita sebut juga teknologi, di mana kita membuat yang namanya lead management system, CRM, itu kita sebut PropTech. Ada yang memfasilitasi developer untuk bisa mulai dari pre-sales, mereka in-house-nya, penjualannya mereka bisa langsung cek on real time, itu kita sebut PropTech, gitu ya. Banyak definisi. Banyak, Pak. Sektornya banyak subsektornya ya. Exactly. Jadi balik lagi kita membantu consumer untuk bisa mendapatkan untuk bisa cek cicilan KPL, itu juga kita sebut PropTech gitu ya. Jadi banyak sekali gitu. Tapi buat kita ingin fokus jadi seperti bisnis, layaknya bisnis pasti akan ada horizon 1, horizon 2, horizon 3 gitu ya. Nah, kalau Google punya 70, 20, 10, nah kita juga punya konsep seperti itu. Jadi core bisnisnya kita sekarang ada beberapa teknologi yang sudah kita kembangkan. Dan kemudian ada 20% yang memang ada produk-produk baru yang kita rasa, oh ini turunannya, ini ketika produk baru ini terjadi, ini akan support yang 70%. Dan ada 10% yang kita pikir nanti, oh ini mungkin akan dibutuhkan, mungkin 2 tahun Visionernya lagi. Oke. Future plan-nya gitu. Future plan-nya. Kita mau kemana lagi nih Pak Wasu setelah ini? Boleh Pak, kita mungkin lihat kantor, kita lihat beberapa suasana kantor seperti apa dan seperti apa tim bekerja. Nah, kita bisa sama-sama lihat, Baik. Pak Iwan. Ya, Pak Iwan ini kan ada di tengah-tengah kantor kita, Pak. Ya, jadi kalau Pak Iwan lihat kantor kita memang open space, karena 80% isinya anak muda, Pak. Oke. Usianya 30 tahun ke bawah gitu. Karena kalau anak muda itu kan nggak suka dibatasi, Betul. sekat-sekat gitu ya. Dan kita terbiasa diskusi. Sosial ya. gitu. Ya, sosial interaksinya ada gitu. Jadi makanya konsepnya kita buat kurang lebih seperti ini, Pak Iwan. Dan di sana ada tim marketing gitu ya, kemudian ada tim konten, kemudian di sini ada tim telesales gitu ya, tim telesales, dan kemudian ada beberapa tim sales juga. Sebelah sana ada tim sales ya, kita sebut retail, B2C, ada finance, HR. Dan sebagian tim kita masih ada di Bandung gitu Pak, kita punya kantor di Bandung. Nah, jadi desainnya seperti ini, kita buat se-cozy mungkin, kayak sedang ada bukan di kantor gitu ya. Dan ruangan meetingnya juga kita buat senyaman mungkin gitu. Jadi walaupun meeting lama nggak terasa gitu. Dan nama-namanya kita buat semenarik lah ya. Jadi ada Kaliurang, Seminyak, Menteng gitu ya, Dago gitu. Jadi menarik. Dan memang ada beberapa fasilitas. Sekarang ini kan kita masih menerapkan pola kerja hybrid, Pak.
Jadi 2 hari di kantor, 3 hari bisa kerja di rumah Bisa di mana ataupun di mana aja gitu. Nah, begitu mereka di kantor, kita ingin supaya senyaman mungkin. Jadi mulai ada kursi pijat gitu ya, massage chair, kemudian ada yang game bola itu, Iya. kemudian ada juga coffee machine, ada PlayStation, ada karaoke gitu ya. Jadi ya layaknya mereka sedang kerja dari rumah kan Pak. Jadi pengalaman kerja di rumah juga muncul di sini gitu ya. Ada entertainmentnya, ada relaxingnya Exactly. juga. Exactly. Oke. Beda mungkin zaman kita dulu. Kita dulu kan mungkin ini ruangannya, ini cabinnya gitu ya, kubiknya. Nah, kerja dari situ. Kalau sekarang nggak bisa Pak. Jadi tanpa sekat. Pak Wasu, ngomong-ngomong soal orang ya atau people ya, industri properti ini kan sering dianggap padat karya Iya. atau banyak gitu menyerap tenaga kerja. Ya. Apakah property tech itu akan merubah hal ini sebetulnya? Teknologi itu kan DNA-nya pasti merubah sesuatu Pak, Ya. ke arah lebih baik. Ya. Gitu ya. Nah, sama seperti properti teknologi. Jadi kalau kita lihat tadi, benar pertanyaannya Pak Iwan tepat sekali. Pertanyaannya apakah ini merubah gitu? Udah pasti Pak, berubah. Nah, tapi berubahnya ke arah yang lebih efektif, efisien atau lebih baik, tentunya iya. Jadi mungkin saya akan fokus, akan zoom in di bagian sales dan marketing Pak Iwan. Ya. Jadi kalau industri properti itu secara garis besar ada 2 bagian Pak. Ya. Pertama pembangunan fisik properti, dan yang kedua adalah penjualan, branding mulai dari strategi pemasaran sampai penjualan gitu. Ya. Branding, pemasaran, penjualan. 99 Group saat ini, Uber 1, 2, 3 kita fokusnya di sini nih Pak. Ya. Di Sales and stage marketing. kedua, benar. Di marketing and sales. Bagaimana kita bisa menampilkan konsep, kita bisa membuat satu pola kerja, yang dimana membantu developer untuk bisa meningkatkan productivity tim penjualnya mereka Pak. Oke. Strategi branding, strategi marketing yang tepat itu seperti apa? Yang bisa reach out kepada ratusan ribu konsumen Ya. di satu waktu gitu. Nah, kita dengan teknologi itu bisa dilakukan. Kalau tadi dengan media mainstream ataupun channel konvensional itu mungkin butuh waktu gitu ya, butuh waktu dan strategi. Tapi ketika kita melakukan satu strategi di mana kita bisa membangun SEO, Ya. pencari properti itu bisa kita tangkap gitu ya, dan kemudian akhirnya bisa terkonversi menjadi leads dan jadi potensial buyer. Nah, satu contoh yang mungkin sangat nyata adalah pada saat kita membantu project tertentu untuk bisa menjual properti. Sebelum kita datang Pak, Ya. rata-rata tenaga penjualnya mereka menjual 1 unit Pak per bulan. Pada saat kita kerjasama, kita melakukan listing gitu ya, ternyata kita bisa mendapatkan satu contoh, ada project di Bekasi, 1 bulan kita bisa dapat 1.600 leads Pak. Leads ini begitu kita berikan kepada mereka, dari 1.600 leads itu bisa menghasilkan 3% konversi. Karena memang produknya bagus. Jadi bisa dapat tambahan 50 penjualan. Satu orang yang tadinya jualan 1 Pak, bisa sekarang jualan 3, 4, 3 kali. 3 kali lipat. Nah pertanyaannya, apakah kita masih butuh 15 orang? Mungkin ya, kalau memang targetnya kita tadi Jadi banyak. lebih besar. Tapi kalau supply-nya mungkin pembangunannya, kita cuma bisa 1 bulan itu jualnya maksimal 30 deh. Iya, iya. Nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu banyak-banyak, kenapa? Butuh waktu juga. Iya, betul. Karena indennya nanti jadi lama gitu kan. Dengan skillnya developer. Nah, 30 dengan pola lama nggak bisa Pak. Iya. Mentoknya cuma bisa 15, kenapa? Rata-rata 1. Tapi dengan adanya kita, itu bisa naik jadi 30-40. Oke. Nah, contohnya seperti itu Pak Iwan. Baik, baik. Pak, property tech itu kan ada B2C, B2B-nya ya. Tadi Bapak cerita discovery dilakukan konsumen di online, jadi harus ada konten, harus ada pemasaran untuk mendrive traffic ke sana ya. Sedangkan di B2B side-nya juga ada developer, project yang memang ingin mentarget orang-orang ini Ya. atau audience ini. Berarti property tech seperti 99 Group, Rumah123.com itu mentarget dua-duanya Pak. Sebagai audience ya sebetulnya atau sebagai customer gitu. Property tech ataupun marketplace ini adalah two side. Kita sebutnya two side Pak. Two-sided network ya. Ya. Two side platform. Platform. Di mana fokusnya kita konsumen, end user, dan juga kita sebutnya customer. Ya. Konsumen adalah mereka yang cari properti. Clear. Ya. Mereka butuh properti, kita harus bantu mereka. Ya. Dan mereka lah asetnya kita. Di satu sisi kita punya customer. Oke. Customernya kita adalah agent.
customer-nya kita adalah developer, customer-nya kita adalah bank. Yang mereka butuhkan siapa sih? Konsumen ini. Iya, betul. Gitu ya. Jadi ketika kita melihat produknya kita, melihat platformnya kita berpikir bagaimana fokusnya pertama kita adalah konsumen, Pak. Program apa, seperti apa desain website, fitur apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau tadi discovery journey-nya mereka, mungkin kita bisa lihat bagaimana kita bisa menampilkan satu fitur yang bisa membuat mereka mendapatkan informasi lebih banyak. Contohnya, apakah deskripsi properti cukup? Enggak. Zamannya visual. Mereka butuh video, mereka butuh foto, bahkan mereka butuh 360. Itu ekspektasinya mereka sekarang, Pak. Jadi kalau ketika mereka melihat satu properti cuma hanya ada deskripsi dan fotonya 2, maka itu nggak akan mendapatkan respon yang baik. Bayangin. Nggak akan dapat. Jadi buat developer juga kita coba educate mereka. Bagaimana mereka bisa menampilkan proyeknya lebih visual. Nah, produk apa yang kita tampilkan untuk bisa menjawab pada saat mereka melakukan comparing journey tadi. Kemudian pada saat mereka udah ketemu rumahnya, udah cocok budgetnya, mulai pengen secure nih. Secure dengan cara apa? Coba cari financing. Mereka ingin tahu bank mana yang bisa kasih bunga yang cukup murah dan prosesnya mudah. Kita khususnya pembeli rumah pertama itu literasi finansialnya nggak banyak, Pak. Nggak terlalu paham prosesnya. Nggak terlalu paham. Oh, gaji saya sekian, saya udah punya cicilan motor, saya punya cicilan rumah, cicilan yang lain gitu ya. Masih bisa nggak ini sisa gaji saya? Maka kita buat yang namanya simulasi gaji KPR. Gajinya misalnya 10 juta, udah ada cicilan motornya berapa, kemudian cicilan yang lain-lainnya berapa, sisa gaji berapa? Sisa gaji ini masih bisa cukup nggak untuk nyicil rumah dengan harga, dengan plafon sekian? Kemudian mencoba kalkulator KPR. Bagaimana mereka bisa mendapatkan bunga murah. Misalnya setelah mereka setelah selesai fixed rate, floating rate muncul, tapi bagaimana mereka bisa melakukan take over. Nah, ini literasi seperti ini nggak banyak, Pak. Nggak banyak yang tahu gitu. Makasih, Pak Wasu. Kita kemana lagi habis ini, Pak? Boleh, mungkin kita ke daerah ngopi. Kita sebutnya daerah ngopi, Daerah Pak. ngopi. Ngobrolin properti. Ngobrolin properti. Oke, baik. Ayo. Mari. Kita ada di mana sekarang ini, Pak? Bisa dijelasin? Ya, jadi ini sebenarnya kita sebutnya pantry, Pak. Ya, ruangan makan. Ruangan makan. Memang nggak kita desain dalam ruangan tertentu, tapi lebih terbuka. Dan di sini kalau Bapak lihat ada ngopi, ngobrolin properti gitu ya. Jadi ini adalah satu tempat. Tempat ini juga digunakan untuk program ini, Pak. Ini program YouTube kita di mana biasanya kita membahas isu-isu yang sedang hangat, tapi menarik gitu ya dengan bahasaannya anak muda. Gitu ya. Nah, jadi ini memang biasanya digunakan untuk spot syuting acara tersebut gitu. Untuk kanal YouTube ya? Betul, Pak, kanal YouTube kita. Kalau kita ngobrolin properti ini, Pak, sekarang ya. Kira-kira arah properti 5 tahun ke depan seperti apa sih, Pak, di Indonesia? Salah satu yang buat kita selalu semangat gitu ya, selalu semangat di industri ini adalah kalau Pak Iwan tahu masih ada backlog, Pak. Masih ada backlog? Masih ada backlog. Ada yang nyebut 12 juta, ada yang nyebut 14 juta, ada yang nyebut 15 juta gitu ya. Intinya ada belasan juta backlog properti di Indonesia. Demand itu selalu ada. Demand-nya tinggi, Pak. Demand-nya tinggi. Apalagi dengan terjadinya pertumbuhan generasi menengah ke atas gitu ya. Artinya kebutuhan untuk memiliki properti sendiri cukup tinggi. Bukan hanya untuk memiliki properti, tapi juga pada saat terjadi urbanisasi. Ketika mereka datang ke kota untuk kuliah dan akhirnya mereka kerja di kota gitu ya, artinya mereka punya kebutuhan. Walaupun mungkin awalnya mereka sewa, tapi kan harus ada unitnya. Nah, di situ kan muncul opportunity untuk menjadi property investor. Ya, mungkin ketika kita lihat di Jogja, mungkin setiap tahun ada ribuan mahasiswa baru gitu yang membutuhkan tempat tinggal. Artinya akan ada pengusaha-pengusaha baru gitu yang membangun kos-kosan. Gitu ya. Jadi kalau kita melihat properti ini proyeksinya ke depan masih sangat cerah, Pak. Plannya seperti apa, Pak? Boleh dibilang strategi 99 Group dalam beberapa tahun ke depan? Simple sebenarnya, Pak. Bagaimana kita bisa menampilkan satu journey yang nggak putus dan semuanya ada di sini. Jadi end to end. End to end journey bisa di-provide di kita gitu. Jadi kita juga akan menjadi platform di mana konsumen bisa membandingkan bunga KPR.
kita menjadi platform di mana konsumen bisa melihat bagaimana desain kamar saya nanti ya. Mengagregasi semua informasi untuk Exactly. decision making properti pada dasarnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya konsumen yang datang itu Pak, yang butuh properti itu ada 3 Pak. Pembeli rumah pertama, first time buyer. Yang kedua mereka ingin membeli rumah yang lebih besar. Kita sebutnya upgrader. Yang ketiga investor. Ini 3-3 beda motivasinya Pak. Yang dicari juga beda. Yang dicari exactly beda. Jadi pada saat pembeli rumah pertama, fokusnya mereka adalah harga, fasilitas. Oke, ada nggak? Oke, saya nggak belum mampu nih beli rumah di kota. Saya mampunya mungkin belinya sekarang di agak di pinggir gitu ya, pinggir kota. Kalau tadi upgrader, mereka udah punya rumah sebelumnya. Jadi mereka mungkin sekarang nggak terlalu concern dengan budget, tapi concernnya adalah fasilitas. Rumahnya ada berapa kamar? Ada ruangan buat WiFi nggak? Ada ruangan buat main anak nggak? Ada tamannya nggak gitu. Nah fokusnya di sana. Kalau investor dia nggak ada budget constraint, dia nggak terlalu fokus ke fasilitas, tapi fokusnya adalah ke capital gain dan yield gitu kan. Oke, saya beli ini saya bisa untung berapa lama ini? Berapa besar saya bisa dapat profit gitu dalam 3 tahun bisa dapat berapa? Kenaikan harga rata-rata berapa gitu. Daerah mana yang paling banyak dicari? Nah, jadi kita juga menampilkan 10 lokasi pencarian properti favorit. Supaya apa? Oh, demand-nya paling tinggi di sini. Buat developer, saya mau bangun lagi nih. Saya mau beli tanah, bagusan di mana? Oh, saya lihat ke rumah 1, 2, 3. Ini 3 bulan terakhir harga propertinya cukup stabil, bahkan terjadi kenaikan. Dan kita setiap bulan itu rilis property report yang kita sebut flash report, Pak. Dari data supply yang terjadi, kita coba olah, kemudian kita munculkan datanya. Jadi kelihatan seperti di Medan, harga rata-ratanya dibandingkan Juli versus Juni terjadi peningkatan sekitar 1,7%. Kenapa? Dari iklan yang ditawarkan gitu. Kita olah, muncul datanya. Interesting. Jadi ini konten heavy juga di data analytics ya Pak ya, sebetulnya. Karena itu yang dibutuhkan untuk menciptakan informasi tadi. Menarik sekali Pak Wasu. Kita ada kuis ya Pak, seperti biasa di Back to Office. Apa mungkin pertanyaan yang Bapak ingin tanyakan ke audiens untuk mendapatkan hadiah menarik? Ya, kita dari tadi udah banyak membahas dengan Pak Iwan, kita banyak bahas. Mungkin kita ingin coba nih buat teman-teman bisa jawab nggak ya? Jadi kita punya satu program di YouTube channel kita yang kita membahas mengenai properti, mulai dari isu-isu yang menarik gitu ya, dan juga dengan bahasanya anak muda. Tadi sebelumnya saya udah sempat bahas dengan Pak Iwan. Jadi apa nama acaranya? Nanti mungkin bisa dijawab. Ya, nama acara YouTube channelnya kita. Pak Wasu, mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya Pak. Untuk anak-anak muda nih yang sekarang lagi berusaha untuk punya rumah sendiri atau tempat tinggal sendiri, apa tips yang Bapak bisa berikan? Oke. Kemarin sempat rame nih Pak. Sempat rame kalau anak muda katanya sulit punya properti. Mungkin kalau kita sebut sulit, mungkin sedikit sulit gitu ya. Dengan inflasi nanti yang mungkin naik gitu ya, inflasi yang naik akan terjadi kenaikan harga mulai dari bahan pokok sampai bahan bangunan. Sulit bukan berarti tidak bisa membeli Pak. Kondisi sulit ini terjadi udah lama gitu ya. Dan mungkin dari kita melihatnya gini, ada beberapa faktor. Yang pertama adalah mungkin anak-anak muda ini ada sebagian yang mungkin masih punya pola impulsive buying. Impulsive buying. Jadi mungkin ketika kita udah fokus ingin membeli properti, ada mungkin bagian daripada lifestyle kita yang mungkin harus kita tahan sedikit gitu ya. Mungkin membeli sesuatu yang nggak terlalu perlu, tidak terlalu penting, mungkin bisa ditahan. Nah, jadi mencoba menekan pola hidup impulsive buying. Yang kedua, mencoba menambah literasi, baik literasi properti maupun literasi keuangan. Ada beberapa bank yang menawarkan bunga masih rendah, Pak. 2 tahun pertama, 3 tahun pertama masih ada. Yang sekitar 3%, 4% masih ada. Bahkan mungkin bank tertentu setahun pertama bisa mendapatkan 2%. Artinya ini murah banget gitu ya. Yang ketiga, ada beberapa developer yang memberi banyak kemudahan. Ya, khususnya buat pembeli rumah pertama. Kalau tadi millennials ingin membeli rumah pertama mereka, itu dengan akad hanya beberapa juta, mereka dengan booking beberapa juta, maka langsung bisa akad. Dan kita juga di sini platform yang menampilkan proyek tersebut gitu. Kemudian mungkin tadi aktif untuk bisa mencari berita. Mencari berita mengenai apa nih program-program yang ada. Seperti mungkin kemarin ada pembebasan pajak 10% gitu ya, pajak PPN DTP ditanggung pemerintah.
Artinya selama ini saya beli rumah, saya harus bayar pajak, tapi kemarin enggak gitu. Bahkan setelah 100% di-cover oleh pemerintah, ada lagi program berikutnya yang setengahnya di-cover pemerintah. Ini memberikan impact yang lumayan. Ya. Dan sekarang bank punya program yang DP 0% gitu. Jadi perbanyak literasi gitu ya. Kemudian cek lagi, mungkin bisa visit ke website-nya kita. Ada banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan untuk mencari informasi. Jadi informasinya udah nggak scattered lagi, semuanya dikumpulin, ya tersentralisasi di website kita. Dan yang tadi, coba pola hidupnya Ada sacrifice sedikit ya. Exactly. Terkait pola hidup. Makasih banyak Pak. Sama-sama Pak Iwan. Waktunya udah welcome kita pada program ini. Makasih. Thank you Pak. Salam sehat. Salam sehat.